Heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Lutfiana Sari dari PGSD 03 dengan NPM 20540076. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi dengan teman sebaya. Oke, tujuan dari video ini adalah 1. Untuk mengetahui gambaran interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak homeschooling dan anak sekolah reguler. Yang kedua adalah membandingkan antara keduanya. Interaksi sendiri adalah proses menjalani kontak dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Sedangkan teman sebaya adalah teman seusia, sesama, baik secara sah maupun psikologi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah 1. Interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak homeschooling. Anak homeschooling berinteraksi dengan teman-temannya melalui permainan, obrolan, dan saling berkunjung ke rumah teman. Sebagaimana diungkapkan oleh Desmita 2007, bahwa anak usia sekolah dasar ini lebih menekankan pentingnya aktivitas bersama-sama, seperti berbicara, berkeluyuran, berbicara melalui telepon, mendengarkan musik, bermain game, dan melucu. Permainan yang mereka mainkan bersama teman-teman bukanlah permainan tradisional yang membutuhkan banyak orang, tetapi mereka menyukai permainan individu seperti permainan game di komputer, PS, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan dikarenakan kemajuan teknologi sehingga mereka lebih mengenal jenis permainan seperti itu. Selain itu, karena orang tua mereka memberikan fasilitas komputer untuk belajar media teknologi. Interaksi sosial anak homeschooling dengan anak-anak sebayanya di lingkungan sekitar cenderung kurang, karena pada jam-jam sekolah, teman-teman mereka yang seusia sedang belajar di sekolah masing-masing. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak tersebut tinggal. Frekuensi interaksi dengan temannya lebih sedikit dibandingkan dengan anak sekolah reguler. Hal itu dikarenakan kesempatan interaksi yang mereka dapat sangat terbatas. Selanjutnya, yang kedua adalah interaksi pada anak sekolah reguler. Bentuk interaksinya hampir serupa dengan interaksi anak homeschooling, tetapi pada umumnya permainan yang mereka mainkan merupakan permainan tradisional yang membutuhkan banyak orang, seperti misalnya petak umpet, sepak bola, dan lain sebagainya. Anak sekolah reguler interaksi yang sama, tetapi topik obrolan antara anak homeschooling dan anak sekolah reguler sangatlah berbeda. Di sini yang dimaksudkan adalah interaksi frekuensi mereka sangatlah berbeda, karena pada dasarnya anak sekolah reguler lebih banyak mendapatkan kesempatan interaksi dengan orang-orang baru di sekitarnya. Kemudian perbedaan antara keduanya adalah 1. Topik obrolan mereka, yang kedua frekuensi interaksi, yang ketiga permainan, dan yang terakhir adalah cara pembawaan bicara saat berinteraksi. Maksudnya adalah semisal anak homeschooling itu bahasa dengan orang tua dan temannya sama-sama formal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan anak yang sekolah reguler, bahasa orang tua dengan teman sangat berbeda. Semisal dengan orang tua menggunakan kata saya, tetapi dengan teman sebayanya mereka menggunakan kata aku, gue, atau bahasa-bahasa lainnya. Oke, apa saja yang akan dilakukan guru atau pendidik ketika menemui anak sekolah dasar dengan pendidikan yang berbeda? Yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami karakteristik anak sekolah dasar homeschooling dan anak sekolah reguler. Yang pertama ada karakteristik pada masa kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Yang kedua adalah masa kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Apa yang membedakan dari keduanya?
yaitu anak kelas 1 sampai kelas 3, dia akan lebih suka membandingkan dirinya dengan anak-anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Seperti misalnya, anak itu mudah iri. Kenapa guru itu lebih lebih memperhatikan dia daripada saya, semisal seperti itu. Kemudian pada anak kelas 4 sampai kelas 6, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Itu pun juga semisal begini, kok nilai saya dapat jelek, padahal dia sama saya lebih pintar saya, kenapa nilainya lebih tinggi dia? Seperti itu mungkin kurang lebih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.